Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anul Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Jamaah salat Idul Adha yang semuanya insyaallah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Pada pagi hari ini kita melaksanakan salat bersama di lapangan ini dengan niat yang ikhlas untuk menunjukkan sambungan daripada kisah kita kemarin sewaktu kita berada di bulan Ramadan. Kita masih ingat waktu itu kita melaksanakan puasa 30 hari atau 29 hari. Tujuannya tak lain tak bukan kata Rasulullah, 10 hari yang pertama kita diberi rahmat atau kasih sayang dan kecintaan Allah dan Rasulnya. 10 hari yang kedua pada waktu itu semua dosa-dosa diampunkan oleh Allah. Kemudian 10 hari yang ketiga di bulan Ramadan itu Allah sendiri menyatakan melalui Rasulullah, itqum minan nar. Semua kamu aku bebaskan dari neraka. Makanya kita melaksanakan Idul Fitri. Kasih sayang sudah, dosa juga diampunkan sudah, bebas dari neraka pun sudah. Maka kita kembali kepada kesucian diri yang disebut dengan Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, pada hari raya Idul Adha Allah kembali mulai bekerja mensucikan diri kita, merapikan batin kita dengan berbagai macam ritual. Satu di antaranya adalah ritual penyembelihan hewan kurban. Makanya Allah menyampaikan pada surat Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepada kamu itu nikmat yang banyak. Sebenarnya nikmat itu tidak banyak hadirin. Nikmat itu cuma satu, yaitu rasa. Nah, rasa inilah yang banyak merasakan. Mulai dari pendengaran, penglihatan, perasaan, pemikiran, dan perbuatan. Itu bermula daripada rasa. Nah, dari situlah kita banyak menikmati
daripada rasa-rasa tersebut. Oleh karena itu, kamu dirikan sholat, kamu hubungkan dirimu itu kepada aku, kata Allah. Dirikan sholat. Pak Ustadz, kami sudah rajin melaksanakan sholat itu, baik di rumah, di kantor, ataupun di masjid. Alhamdulillah, kalau memang begitu adanya. Tetapi yang dikhawatirkan adalah yang kita lakukan waktu itu bukan sholat, tetapi sembahyang. Jadi sembahyang dengan sholat itu, jamaah yang saya hormati, itu beda. Nah, untuk mengetahui perbedaan itu silakan buka surat Toha ayat 14. Di situ dijelaskan, innani anallah la ilaha illa ana fadbudni wa aqimis sholah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan itu kecuali akulah dianya. Oleh karena itu, sembahyanglah kamu kepadaku dan dirikan sholat. Di dalam sholat nanti tidak ada yang kamu ingat kecuali aku. Jadi sembahyang itu adalah berdiri, ruku', i'tidal, sujud, bersuara, berkata, dan membaca. Itu sembahyang. Tetapi kalau sholat, itu diri kita yang sebenar diri dengan rasanya menghubungkan kepada Tuhan, mengarahkan pandangan batin kepada Ka'bah sebagai tanda Baitullah, mengambil sebagian makam Ibrahim untuk kita sholat dengan ingatan kita, bukan dengan badan kita, dengan ingatan kita. Jadi sholat itu tidak dengan badan, tetapi dengan ingatan. Kenapa? Prosesinya mengingat. Pertama, kita mengingat Allah. Tidak mungkin Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Tidak bisa kita ingat. Kalau begitu kita ingat Rasul. Ternyata tidak mungkin juga. Rasul telah habis tugas. Rasul sudah tidak ada lagi bersama kita. Maka kita ingatlah di mana Rasul sekarang berada, yaitu Baitullah hakikat, yaitu suatu tempat di luar sentral alam semesta. Yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, inna awala baiti udi'alin nasi lalazi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membangunnya, itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Bakkah itu bukan Mekah, saudara, tapi suatu negeri yang ada di luar sentral alam. Di situ ada rumah. Fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mendekal pada amin. Rumah itu, kata Allah, petunjuk bagi alam semesta. Jadi semua alam semesta ini beserta isinya kalau mau minta petunjuk ke dalam rumah itu. Kenapa? Karena di dalam rumah itu ada orang yang memegang petunjuk, ada orang yang memegang agama, ada orang yang membawa petunjuk, ada orang yang membawa agama. Siapa beliau? Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ada dalam rumah itu. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran pada surah As-Saff, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul itu membawa petunjuk, Rasul itu membawa agama. Itu sebabnya kenapa petunjuk itu ada pada Rasul, petunjuk itu ada pada Rasul. Nah, makanya kalau kita ingin bertemu dengan Allah, tentu bertemu dengan Rasul. Di mana? Di Baitullah hakikat. Ternyata tidak mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim membuat tanda Baitullah yang ada di kota Mekah, namanya Ka'bah. Di tengah-tengah Masjidil Haram, di depan Ka'bah ada makam Ibrahim sebagai tanda daripada Ka'bah itu sendiri. Dan Ka'bah itu adalah sebagai tanda daripada Baitullah hakikat itu sendiri, di mana di dalamnya Rasulullah menunggu kita. Tapi ingat, bukan di dalam Ka'bah, di Baitullah hakikat saya masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ilham. Jadi seketika kita sholat, ingatan kita fokus ke sana.
Karena ada perintah, falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini, menunjuk dia kepada rumah itu. Ada perintah. Kemudian perintah yang lain, fatakhizu mim maqami Ibrahimus shalah. Kamu ambil sebagian makom Ibrahim, di situ kamu sholat. Jelas kalimatnya itu. Bagaimana cara kami mengambilnya, Pak Ustadz? Apakah kami harus ke Mekah? Tidak. Karena sholat itu dengan ingatan. Makanya ingatan kita harus fokus ke tempat itu. Bagaimana, Pak Ustadz? Kalau kami sholat tidak seperti itu, di mana kami sholat mulai diangkat takbir, kami mulai pergi ke bank, pergi ke kebun, pergi ke pasar, mulai mengotak-atik keuangan macam-macam. Bagaimana sholat kami seperti itu, Pak Ustadz? Itu namanya belum sholat. Itu baru sembahyang, saudara. Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul pada surat Al-Anfal ayat 35. Cek nanti di rumah. Wa makana sholatahum indal bait mutaka wa tasdiyah fazuqu azaba bima kuntum takfurun. Salat mereka yang tidak di Baitullah, yang tidak sesuai dengan prosedur yang aku ajarkan, kata Allah, sama saja dengan bersiul-siul dan bertepuk tangan saja. Apa itu siul? Itulah suara, itulah kata, itulah nada, itulah lagu daripada bacaan kita. Bacaan imam bagus, merdu, nyaring, menyentuh, sehingga jamaah semuanya menangis. Tapi pernahkah kita tahu, di saat imam membacakan bacaan-bacaan seperti itu yang menyentuh pada diri kita, pada rasa kita, apakah beliau mengajak kita ke tempat itu atau tidak? Tidak tahu kita. Tetapi kita diajarkan untuk kembali ke tempat itu di dalam sholat. Ya, kalau tidak seperti itu, fazuku azabah, rasakan oleh kamu azab. Azab apa? Azab penyakit hati. Loh, kenapa begitu, Pak Ustaz? Nah, disitulah Allah berjanji. Lihat surat Al-A'raf ayat 43. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu air Zam-Zam. Kalau di sana air Al-Kausar, di sini air Zam-Zam. Di situ aku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Kita pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Kita sering membenci orang, iri kepada orang, sering mengunjing orang. Di situ Allah cabut penyakit hati kita. Jadi lama-kelamaan dia habis. Kalau tidak dicabut, maka berlakulah hukum Allah. Apa kata Allah? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Karena tidak dicabut-cabut, maka bertambahlah penyakit itu. Merembet dia. Kemana dia merembet? Ke tubuh, ke badan, ke jasad. Itu kenapa kita itu penyakitan. Nah, ini persoalan. Kenapa? Bima kuntum takfurun, dikatakan oleh Allah kafir pula kita. Padahal kita sudah sholat. Maka wajarlah kita hati-hati terhadap sholat ini. Kenapa? Pengaruh tubuh badan jasad yang membawa kita kemana-mana. Itu yang harus ditumpahkan ke tanah darahnya. Itu kisah kurban, saudara. Jadi syariat ini dimulai oleh Allah dari kisah Nabi Ibrahim. Sebenarnya diperintahkan oleh Allah untuk disembelih itu benar Ismail. 3 kali perintah itu. Mimpi pertama, hai Ibrahim, kau sembelih anakmu Ismail. Itu mimpi pertama. Ibrahim ragu. Datang lagi perintah kedua, di mimpi yang kedua, hai Ibrahim, sembelih anakmu. Baru beliau mulai berpikir. Dan yang ketiga, barulah beliau melaksanakan penyembelihan anak beliau, putra beliau Ismail. Benar adanya. Tetapi kenapa Allah ganti dengan kambing, kibas, untuk meringankan kita, memudahkan kita, jangan sampai banyak kita mati pada setiap hari raya kurban ini. Itu intinya. Makanya sewaktu penyembelihan kurban, mohon kepada jamaah yang berkurban, lihat hewan kurbannya. Perhatikan gerak hewan kurbannya, perhatikan darahnya. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang disembelih itu adalah peserta kurban.
Jadi dari gerak hewan, dari tumpah darahnya, dari getar jantungnya, ketahuan perangai kita bagaimana. Dari situ tahu kita. Makanya kata Allah dan Rasul, setelah kamu berkurban, sudah disembelih hewan kurban, kamu laksanakan sholat kurban 2 rakaat. Kalau kita lihat hewan sembelihan itu nyaman, api, darahnya tidak macam-macam, berarti pribadi kita sudah mulai bagus. Tapi tetap kita doakan kepada Allah supaya akan lebih bagus. Kalau hewannya macam-macam, darahnya menyemprot, jantungnya bergetar kuat, berarti perangai kita masih macam-macam. Maka berdoalah kepada Allah supaya sikap kita, pribadi kita diperbaiki menjadi baik, tidak seperti hewan waktu itu. Itu mana kurban pada hakikatnya. Makanya saya katakan para hadirin rahimakumullah, dari zaman Nabi Adam, Ibrahim sampai Nabi Muhammad tidak terjadi namanya kurban unta. Tidak terjadi. Korban kerbau, sapi, tidak ada. Kenapa? Tidak bisa melihat kepribadian seseorang kalau dengan kerbau, unta, sapi. Tetapi oleh karena ulama mutaakhirin berpandangan kepada kemaslahatan umat, maka boleh dengan unta, boleh dengan kerbau, boleh dengan sapi untuk 7 orang per hewan. Tapi kita repot. Seketika sapinya ngamuk, mulai kita ngomong, ini perangai kamu ini. Kalau saya tidak. Nah begitu, repotnya di situ. Namun tetaplah perhatikan hewan kurban, saksikan darahnya, kemudian sholat 2 rakaat untuk memperbaiki pribadi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah ilham. Yang ketiga, tolong hati-hati menyembelih kurban. Baik-baiklah dengan hewan kurban. Cari trik dan cara untuk penyembelihannya, karena ibadah mereka itu berat daripada ibadah kita. Kenapa saya katakan sedemikian? Kita cuma disuruh bersahadat, sholat, puasa, zakat, haji, beratnya bukan main. Tetapi mereka ibadahnya menyerahkan leher, dirobek kulit, diputus urat, dipecah tulang. Apa yang terjadi? Tumpah darah ke bumi. Itulah ibadah mereka. Kenapa bisa seperti itu, Pak Ustaz? Dulu Allah pernah menyerahkan amanah kepada langit. Langit menolak. Diserahkan kepada bumi. Bumi menolak. Diserahkan kepada gunung. Gunung menolak. Diserahkan kepada isi alam. Semuanya menolak. Diserahkan kepada manusia. Manusia terima amanah itu. Akhirnya dibuka rahasianya. Apa amanah itu ya Allah? Ternyata amanah itu adalah menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah di alam semesta. Itulah pengabdian. Akhirnya mereka berbondong-bondong pengen mengambil amanah itu tadi. Termasuk hewan-hewan, sayur-sayuran, biji-bijian, semuanya ingin mengambil amanah itu tadi. Kata Allah, tidak bisa lagi. Kenapa? Terlambat kalian. Tapi bagaimana caranya ya Allah supaya kami bisa berperan dalam hal itu? Caranya, kamu mengabdi kepada manusia. Misalnya padi direbus, dijadikan nasi, sayur dimakan, hewan disembelih dan dimakan oleh manusia. Harapan mereka adalah darah daging yang terjadi daripada mereka bisa kita ajak untuk bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Artinya mereka itu membangun tubuh kita untuk kita laksanakan kebaikan-kebaikan. Kalau tidak sedemikian, mereka menyesalkan kita, mereka menuntut kita di akhirat bahwa kita memperlakukan mereka dengan kasar dan kejam, dan darah daging kita pun kita bawa untuk bermaksiat. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah ilham. Demikian jamaah yang saya hormati, karena hari sudah mendung, kita tidak bisa bertahan lama. Mudah-mudahan tidak akan hujan sampai kita selesai berkurban nanti. Mari kita selesaikan dan kita tutup acara ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa sa'iril mu'minin wal mu'minat wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal hadirun fi hadzal yaumi hayatun unillah innahu wal ghafurur rahim. Wahai para hadirin, di pagi hari ini mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengampunkan kita, memaafkan kita, dan membersihkan diri kita, menjadikan kita bisa berkurban dan dekat kepada Allah secara baik dan benar. Baik, kita mulai. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadzal sabihi hadarna fidratika, aina hadarna fidratika bizzambina katsira, fazalika faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina waz dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balal akhirah, azabi dunya zabil akhirah, fitnati dunya fitnatul akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana fataqabbal minas salatana wa siyamana wa takhasu'anna wa tadarru'ana wa zikrina wa qurbanuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurban hanil fasi wal munkar wal ba ya'izukum la'alakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.